Kalau untuk stadium 3B dan 4, di mana dikatakan sudah Lanjut. lanjut, Mhm. maka pilihannya adalah kemoterapi ataupun radiasi. Oke, berarti kalau di awal ini bisa langsung operasi seperti Ibu Ria ya, hanya operasi kemudian kemo 4 bulan, terus tidak ada Bahkan pengobatan. Memang seperti itu ya Dokter Mariska? Sebenarnya ada berapa treatment atau pengobatan untuk kanker paru ini Dokter Mariska? Baik, terima kasih Mbak Puspa. Jadi untuk pengobatan kanker secara keseluruhan itu ada 3, yaitu operasi, kemoterapi, dan radiasi. Untuk kanker paru, kita akan memisahkan stadium awal atau stadium lanjut. Untuk stadium awal, seperti yang tadi saya awal sudah katakan, baik itu di stadium 1 sampai 3A, maka pilihan utama adalah operasi, yang mungkin diikuti dengan radiasi atau kemoterapi, nanti tergantung hasil setelahnya. Kalau untuk stadium 3B dan 4, di mana dikatakan sudah Lanjut. maka pilihannya adalah kemoterapi ataupun radiasi. Oke, berarti kalau di awal ini bisa langsung operasi seperti Ibu Ria ya, hanya operasi kemudian kemo 4 bulan, terus tidak ada pengobatan. Memang seperti itu ya Dokter Mariska? Ya, jadi bagaimana kalau kita sudah tahu ternyata nih ada benjolan di paru saya, seperti itu. Orang kan selalu bilang, ada benjolan dok di paru saya katanya, gitu kan. Nah, apa step-step yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan adalah konsultasi kembali. Step pertama adalah untuk menentukan stadium, seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Ibu Ria, CT scan toraks dengan kontras untuk melihat satu, berapa besar tumor, kemudian sampai mana, apakah dia ada melekat ke saluran darah, pembuluh darah, atau dia ada melekat ke dinding dada, kemudian apakah sudah ada penyebaran yang menyebabkan pembesaran kelenjar getah bening. Setelah itu, kemudian ditentukan stadiumnya. Bagaimana cara menentukan stadium? Satu, dari besar tumor, kemudian melekat kemana. Kemudian yang kedua adalah, apakah ada keterlibatan dari kelenjar getah bening. Kalau dia belum ada penyebaran, maka itu stadiumnya di bawah 4, berarti antara 1 sampai 3D. Nah, apabila sudah ditentukan stadium, yang berikutnya adalah apa yang mau kita kerjakan. Kalau pasien itu operable, maka yang kita kerjakan adalah segera operasi. Baru nanti kemudian diikutin kemo atau radiasi sesuai dengan hasil yang didapatkan pada pasien. Seperti itu. Nah, dokter tadi menyebutkan ada tumor. Ini ada pertanyaan dari sahabat Sonora Nina Susana. Kalau awalnya dokter bilang aku ada tumor, ini bagaimana dokter? Apakah sama dengan kanker paru atau seperti apa, Dokter Mariska? Baik, kapan kita katakan pasien itu kanker? Satu, dari awal kalau kita ketemu ada nodul namanya, ada benjolan di paru, itu maka kita sebutkan ada tumor di paru. Kemudian kita harus buktikan apakah pasien ini kanker paru atau tumor jinak. Apa yang dikerjakan adalah biopsi. Bagaimana biopsi untuk kanker paru? Yang dilakukan adalah dengan melakukan bronkoskopi atau teropong pada saluran nafas. Seringkali pasien sangat ketakutan dengan kata-kata biopsi. Berkali-kali pasien bertanya, nggak bisa apa dok, pakai PET scan kayak atau foto apapun memastikan ini kanker atau bukan. Tidak bisa. Yang bisa memastikan sesuatu benjolan itu adalah kanker atau bukan, apabila sudah dilakukan biopsi pada tumornya. Dan untuk kanker paru, biopsi yang paling sering dikerjakan adalah bronkoskopi atau teropong ke saluran nafas untuk melihat apakah di dalam saluran nafasnya terdapat tumor yang akan nanti dicubit atau disikat untuk diperiksakan di bawah mikroskop. Nanti dari sana akan tampak apa jenis tumor ini. Untuk kanker paru di Indonesia ada beberapa jenis, ada 4, bisa dipisahkan antara small cell dan non small cell, seperti yang tadi Ibu Ria adalah non small cell. Kemudian apabila sudah pasti bahwa ini kanker, kemudian dilakukan treatment selanjutnya. Kalau seperti Bu Ria tadi dipastikan bahwa tidak ada tumor di tempat lain dengan PET scan dan dipastikan bahwa ini stadium 1B, artinya tumornya itu besarnya sekitar 3-4 cm, tidak ada kelenjar getah bening yang besar, kemudian tidak ada tumor tempat lain, maka yang dilakukan segera adalah lobektomi. Jangan terlalu lama mengambil keputusan pada saat sudah awal dikatakan ada tumor di paru. Karena menurut kepustakaan, apabila kita tidak melakukan apa-apa dalam 4 bulan, tumor itu biasanya sudah sangat membesar dan sudah terlambat untuk dikerjakan apa-apa.